Ini pujian kami Tuhan, ini seruan hati kami, ini doa kami. Kami percaya bahwa hidup kami adalah menggenapi setiap kebenaran firman-Mu. Hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami memuji, kami meninggikan Engkau, karena kami tahu kami hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini ya Tuhan, tiba saatnya juga kami mendengar kebenaran firman. Kami mau Engkau berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya setiap firman yang boleh kami dengar itu akan memberikan kami kekuatan, itu akan memberikan kami pemulihan, itu akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian. Karena kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Segala hal yang ingin mencoba menghalangi, bahkan ingin mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan, kami berdoa, kami sepakat di dalam ruangan ini. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Terpujilah Engkau Bapa, Allah kami, Allah yang hidup. Berbicaralah, kami siap. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita luar biasa. Saya lihat semangatnya yang dahsyat sekali, ya. Memuji Tuhan juga luar biasa sekali, ya. Inilah yang dikatakan kalau kita memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh, ya. Memuji Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah, ya. Kita bersukacitalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Beri sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, ramai. Yes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2022 ini, ya. Tepatnya bulan April. Hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, tidak terasa bahwa perjalanan, ya, begitu cepat, waktu begitu cepat berlalu, ya. Dan sebentar akan mengadakan Jumat Agung di bulan ini nanti, ya. Kita akan memperingati Paskah. Nah, saudaraku yang terkasih, persiapkan saudara bahwa nanti di acara Jumat Agung yang kita akan dilayani oleh Pastor Richard Womack, ya, dari Amerika. Akan ada di tempat ini nanti. Oleh sebab itu hari Jumat Agung, ya, kita akan ibadah satu kali saja, ya. Tapi kita percaya saudara, kita semua boleh hadir dan semua boleh menikmati hadirat Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya, sepanjang bulan Maret, saudara, kita berbicara tentang hakikat ibadah. Ya, kenapa kita berbicara tentang hakikat ibadah, saudaraku? Supaya kita tidak kehilangan, ya, esensi daripada ibadah. Kita tidak kehilangan inti daripada ibadah kita. Saudaraku yang terkasih, banyak orang datang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar rutinitas. Itu yang selalu kita bahas. Selalu rutinitas. Karena apa? Karena hari Minggu saya orang percaya, saya harus ada di gereja setiap hari Minggu, ya. Kalau saya tidak datang ke gereja nanti bisa dikata apa?
Saudara, ini hanya satu rutinitas yang mau tidak mau kita lakukan. Tetapi kita tidak memiliki satu makna. Kita tidak memiliki satu satu kebenaran di dalam melaksanakan ibadah itu. Kenapa? Karena kita lakukan hanya sebagai formalitas. Ya, oleh sebab itu kita sering kehilangan esensi daripada ibadah itu, sehingga kita akan menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang apa? Kita akan menjadi orang yang bosan, ya. Sehingga saudara, tidak jarang banyak orang mengundurkan diri dari Tuhan, ya, tidak mau datang ibadah. Kenapa? Karena itu aja, bosan, ya. Oleh sebab itu saudara, sepanjang bulan Maret kita sudah berbicara tentang hakikat daripada ibadah, ya. Hakikat itu berbicara tentang intisari atau dasar daripada ibadah, inti daripada ibadahnya kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena sesuatu, bukan karena keinginan kita yang lain. Bapak Ibu Saudara, banyak orang datang untuk beribadah kepada Tuhan karena apa? Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ya, banyak orang datang ke dalam ibadah, datang kepada Tuhan hanya untuk apa? Supaya jiwanya tenang, lalu kemudian keuntungan untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang mencari kepuasan diri sendiri di dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara, saya berkata bahwa terkadang kita akan kecewa. Ya, ketika kita mencari hal ini, kita lihat, kita masuk, wow, hadiratnya kok nggak ada. Saudaraku yang terkasih, yang menciptakan hadirat Tuhan itu terjadi adalah kita sendiri. Amin. Amin. Ya. Ketika kita masuk dalam satu perkumpulan, kita masuk di dalam ibadah, kita masuk dalam rumah Tuhan, sesungguhnya hadirat Tuhan sudah ada di situ. Amin. Di tempat ini sudah ada hadirat Tuhan. Masalahnya kita datang, kita mau masuk dalam hadirat itu, apakah kita mau masuk tenggelam di dalam hadirat itu, atau kita hanya mau lihat hadirat itu? Banyak orang datang ibadah, Bapak Ibu Saudaraku, hanya ingin melihat ada enggak, tapi enggak mau tenggelam di dalam hadirat itu, tidak mau masuk di dalam hadirat itu. Sehingga apa? Esensinya enggak dapat. Oleh sebab itu hari ini kita akan berbicara, saudara, setelah kita mengetahui yang namanya intisari daripada ibadah, hakikat daripada ibadah itu sendiri. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang hakikat daripada melayani Tuhan. Ya, pelayanan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita buka dulu di dalam kita buka di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, sudah? Ayatnya yang ke-17. Oh sorry, ayatnya yang ke-17. Kita mulai dari ayatnya yang pertama saja, ya. Karena dia sampai selesai itu harus kita baca, tetapi kita ambil yang intinya saja. Efesus pasal 3 ayat 1, ya, sampai nanti dengan ayatnya yang ke-16. Sudah dapat semua? Amin. Saudara, kita baca secara bergantian. Kebenaran yang sejati. Saudara, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian kita bergantian selanjutnya. Filipi Efesus. Filipi 3 ayat 1. Tadi dengarnya Efesus. Oh? Efesus. Kan diganti. Kamu dengarnya apa? Pertama tadi Iya, baru
Coba kita buka itu Efesus 3. Oh, udah, lanjut. Efesus. Secara tidak kebetulan, silakan. Filipi. Filipi 3. 3 ayat 1. Masa kita khotbahin yang tiba-tiba muncul. Ya. Filipi 3 ayat 1. Ya. Sudah? Dapat semua? Jadi jangan salah kita. Beda versi ya. Oke, semua sudah dapat, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan buat kita. Hari ini, saudaraku yang terkasih, semua terjadi tidak secara kebetulan. Ya, baik. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kejahatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak cacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kebenaran akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang aku kehendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sama-sama 1, 2, ayat 11 ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjanya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat kepentingan yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Haleluya. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Ayat ini mungkin tidak lagi asing buat kita, ya. Ayat ini mungkin tidak lagi, bukan hal yang pertama kita dengar, tetapi ini sudah sering kita dengar, baik di komsel, baik di khotbah-khotbah, baik di renungan-renungan, kita sering mendengar ayat ini, saudara. Dan ini menjadi ayat yang luar biasa di mana Rasul Paulus ya sangat dikenal bahwa aku menganggap semua yang ada itu kuanggap sampah. Ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Lalu kemudian kita lihat apa hubungan firman Tuhan ini dengan hakikat daripada pelayanan. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu saudara, ya,
Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, menuliskan hal ini lagi kepadamu bukanlah sesuatu yang berat bagiku, dan memberikan satu kepastian. Artinya, saudaraku yang terkasih, Paulus menginginkan jemaat di Filipi benar-benar mengetahui suatu kebenaran sejati, satu kebenaran di dalam melayani Tuhan, bahwa di dalam melayani Tuhan bukanlah melayani manusia, bukanlah hanya sekedar rutinitas, bukanlah sekedar supaya kita dianggap hebat, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap luar biasa, tidak. Tetapi Paulus benar-benar menjelaskan kepada mereka bahwa hakikat daripada pelayanan itu, saudaraku yang terkasih, adalah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pelayanan bukanlah, ya, kalau sering saya katakan bahwa orang percaya, ya, wajib. Pelayanan adalah kewajiban bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya wajib untuk melayani Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, saudaraku yang terkasih, kita tambah bahwa pelayanan, ya, bukan saja adalah satu kewajiban, tetapi pelayanan adalah satu hak istimewa bagi setiap orang percaya. Ada amin? Ya. Pelayanan adalah satu hak istimewa. Siapa saja berhak untuk melayani Tuhan. Siapapun dia. Tidak kenal dia miskin, dia kaya. Tidak kenal dia gemuk, dia kurus. Tidak kenal dia tinggi atau pendek. Tidak kenal, saudaraku yang terkasih, tidak mengenal, ya, latar belakangnya. Dia penjahat atau dia orang yang baik, dia orang penjara, dia mantan atau dia bukan mantan, ya. Maksudnya mantan terserahlah, ya, mau mantan pacar, mau mantan itu. Kalau lihat dia bilang mantan pacar, lihat saya, ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, tidak mengenal daripada latar belakang, siapa saja punya hak untuk melayani Tuhan. Ini yang coba Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa engkau punya hak, tidak hanya satu kewajiban, tapi engkau berhak. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh kamu tidak bisa melayani, oh kamu tidak mampu melayani, oh kamu nggak boleh melayani. Saudaraku yang terkasih, ini adalah hak daripada setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, mari kita datang untuk melayani Tuhan. Kita pergunakan hak kita untuk datang boleh melayani Tuhan. Tapi hari ini, saudaraku, Rasul Paulus memberikan satu penjelasan buat kita, supaya jemaat di Filipi mengetahui kebenaran yang sejati. Kebenaran seperti apa? Ya, pelayanan seperti apa? Saudara, ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Matius, ya, 20 ayat 28, saudaraku yang terkasih, di sana berkata begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya, kita berbicara tentang pelayanan, hakikat atau intisari daripada pelayanan, tujuan daripada pelayanan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, hakikat pelayanan itu, saudaraku yang terkasih, adalah melayani, bukan untuk dilayani. Ada berapa banyak orang, saudaraku, sukanya dilayani, ya, suka sekali dilayani, ya. Kalau nggak ditelepon sama gembala, nggak mau datang ke gereja, ya. Tunggu ditelepon. Kenapa telepon? Kangen. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau nggak dengar suara
Kalau nggak dengar suara motornya berhenti depan rumah, itu kemana lewat-lewat baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, bukan ini intinya, tetapi saudaraku, pelayanan itu adalah melayani, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, hari ini firman Tuhan sampaikan bagi kita. Kita mau belajar beberapa hal, hakikat daripada pelayanan ini. Ya, inti daripada pelayanan itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, melayani bukan untuk dilayani. Saudara, Rasul Paulus berkata, ya, hati-hatilah, ya, terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, sekalipun aku punya alasan, ya, untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Saudara yang terkasih, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa jemaat yang ada di Filipi harus berhati-hati, karena ada begitu banyak pelayan-pelayan saudara yang mencari motivasi yang lain. Ya, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mencari, ya, melayani Tuhan, bukan, ya, melayani Tuhan. Coba dibungkus dulu mulut-mulutnya. Les. Yang di luar boleh tenang ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali, kita fokus. Karena mereka belum dengar suara saya tadi, makanya mereka terus berbicara. Kita fokus kepada firman Tuhan, ya. Saudaraku yang terkasih, colek kiri kanan, fokus lagi. Fokus dengar. Baik, saudara, ini yang Paulus coba sampaikan kepada kita pada hari ini juga sebagai jemaat yang ada di GGP Kabar Baik ini. Ya, Paulus tidak ingin kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan hanya sebagai formalitas, sehingga kita tidak mendapatkan satu esensi ketika kita melayani Tuhan. Ada banyak orang yang datang melayani Tuhan, saudaraku yang terkasih, pulang-pulang nggak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa? Tadi dia nggak ketawa sama saya sapa dia, nggak mau dia sapa saya balik. Wah, sombong benar itu pelayan. Lalu padahal sesama pelayan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu Paulus berkata, hai jemaat GGP Kabar Baik, hai seluruh sidang jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, ya, melayani Tuhan, saudaraku yang terkasih, bukan untuk dilayani, tetapi, ya, melayani. Kita ini namanya pelayan. Namanya pelayan harus melayani. Ya, kecuali kalau nama kita ditukar tuan, ya berarti kita harus dilayani. Ya. Namanya kita ini semua pelayan. Tapi saudara kita bukan melayani seperti, wow, maaf ini ada yang berpikiran, oh saya jadi babu dong. Bukan, saudara. Ketika kita melayani, kenapa tadi dikatakan hak istimewa? Karena kita melayani raja di atas segala raja. Tidak semua orang bisa melayani. Ada banyak orang yang ingin melayani Tuhan, saudara, tapi mungkin mereka nggak punya kesempatan. Ya, saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau ada orang-orang yang, ya, kalau misalnya orang-orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali, mereka akan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Tapi nggak punya kesempatan, betul? Betul, tidak punya kesempatan. Hanya kita yang masih hidup inilah yang masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita perlu tahu
intisari daripada pelayanan kita. Ya, pelayanan kita, firman Tuhan katakan tadi apa? Melayani bukan untuk dilayani. Itu inti daripada pelayanan kita. Nah, bagaimana kita bisa melayani? Ya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Ya, supaya kita memiliki satu motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu, dia berkata di dalam ayat 8, dia katakan, mulai dari ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melayani Tuhan, ya, ini adalah kebenaran sejati yang disampaikan oleh Paulus. Ketika kita melayani Tuhan, intinya adalah kita melayani bukan untuk dilayani. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini akan bisa terjadi ketika kita, ya, tidak memandang diri kita sebagai orang yang hebat. Ya. Kalau kita menganggap diri kita sebagai orang yang hebat, saudaraku yang terkasih, maka yang terjadi adalah dilayani bukan untuk melayani. Ya, ada banyak orang, saudaraku, tidak mau dilayani karena merasa sudah cukup tahu, sudah cukup bagus, sudah cukup bersih ikut Tuhan. Oh, saya nggak dosa kok. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya hebat. Nah, ketika Paulus ini mencoba mengingat, Bapak Ibu saudara, dia mengingat akan masa lalunya. Saudara, dia berkata, aku lebih daripada kamu semua. Hai orang Filipi, jangan so hebat. Ini yang Paulus bilang. Jangan so hebat. Saya juga dulu seperti itu. Saya menganggap diri hebat. Siapa yang gak kenal Paulus? Ya, siapa yang tidak kenal Paulus? Ya, yang kejeniusannya 10 kali lipat. Saudaraku yang terkasih, dia berasal dari suku Benyamin. Sering saya katakan, ya, umat pilihan Tuhan luar biasa. Orang-orang masih, ya, di bumi, dia udah di angkasa. Wow. Nah, semua, ya, yang jenius-jenius itu Yahudi pun. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, dia berkata, saya juga dahulu seperti itu. Ya, masalah pendirian, Paulus ini bilang A, B. Makanya dia bilang, berkata bahwa masalah pendirian hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Artinya apa? Tulen. Ya, nggak tergoyahkan dia Farisi benar. Artinya apa? Kalau dibilang di sini, bukan. Ke apa lagi ya? Fanatik. Ya. Dalam menjalankan hukum Taurat, dia orang yang fanatik. Sehingga kalau ada orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, dia berani. Kenapa? Karena dia benar. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata, saya ini orang yang luar biasa. Saya ini dahulu orang yang luar biasa. Saya ini dulu orang hebat. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata, tapi ketika aku melayani Tuhan, ya, ketika aku melayani Tuhan, dia berkata, aku melupakan segalanya. Malah dia bilang apa? Ketika aku mengenal Yesus itu, ketika aku mengenal dan melayani Yesus itu, malahan itu aku anggap sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna, yang harus dibuang. Saudara, artinya apa?
ketika kita mau datang untuk melayani Tuhan, jangan anggap diri kita hebat. Amin. Jangan anggap diri kita sudah superstar atau super me. Hanya Gaga yang boleh. Ya, super me belum. Saya super atau Superman atau superhero. Wow. Ya. Jangan anggap kita ketika kita melayani Tuhan, makanya saudaraku sama saya sampaikan kepada kita. Jangan anggap juga ketika hamba Tuhan sudah melayani lalu kemudian hamba Tuhan itu sudah super segala-galanya. Saudaraku yang terkasih, hamba Tuhan itu nggak menganggap dirinya hebat. Dia nggak super, ya. Dia ditusuk juga tembus, ya. Dicaci juga dia terluka, ya. Dia juga bisa nangis, ya. Ketika dia diomongin di belakang juga dia bisa nangis, saudara, ya. Ketika dia diomongin yang tidak baik, telinganya bergetar, panas, ada bunyi-bunyinya tok 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 tok. Kalau bunyi 7 kali berarti dia lagi diomongin. Kalau bunyi 15 kali berarti itu baik. Saudaraku, saya hitung-hitung tok 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 tok, kencang amat gitu ya. Wah, ini lagi seru ini, ya. Lagi seru ngomongin nama Tuhan gitu ya. Ketika diomongin langsung 15 kali sampai kuping saya bilang, Tuhan apa ini? Ya. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, panas. Ya, dia juga bisa mendengung telinganya. Ya, tapi kalau dibicarakan kita mau berkati hamba Tuhan itu dengungnya panjang. Saya bilang itu kita akan terima berkat besok. Ya, puji Tuhan saudara yang terkasih. Ini yang perlu kita lihat dalam hidup ini. Jadi inti daripada pelayanan kita, saudara, jangan menganggap hebat. Jangan menganggap kita serba bisa. Bapak Ibu saudara, ini yang Paulus sampaikan. Hari ini kita berbicara, saya tidak terlalu banyak. Tapi adakah kita, saudara, menganggap bahwa diri kita sempurna untuk melayani Tuhan? Hari ini firman Tuhan bilang, kamu boleh melayani Tuhan, itu adalah hak istimewa. Tapi melayani Tuhan, intinya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Hal ini bisa terjadi, saudara, ketika kita tidak menganggap diri kita hebat. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, hal ini bisa terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku mengerahkan mataku, ya. Dan dia berkata, pengenalan akan Yesus itu lebih penting dan lebih mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dia berkata, dia sampaikan bahwa walau bagaimanapun tantangan di dalam pelayanan itu, walau tubuh harus dipenjara, walau tubuh ini harus dipukul, harus menderita siksaan, tapi saudara, dia tidak gentar di dalam melayani. Karena apa? Semakin dia melalui semuanya itu, semakin dia mengenal bagaimana Tuhan itu, bagaimana penderitaan Yesus itu, semakin dia mengenal. Oleh sebab itu arahkan pandangan saudara dengan Tuhan. Jadi saudara tidak lihat lagi kiri kanan. Ada orang ngomel, ada orang yang tidak suka dengan saudara, ada orang yang tidak senang dengan saudara. Nggak usah lihat saja Tuhan. Amin. Saya sering sekali saudara banyak kesaksian. Kalau saya nggak lihat Tuhan, maka saya sudah nggak mau melayani Tuhan. Lah buktinya dia nggak ada tanda. Saya mah kalau nggak lihat Tuhan, saya udah berhenti. Saya udah nggak mau melayani Tuhan. Saya sudah tidak mau memuji Tuhan. Kalau lihat orang mah, ya, saya nggak sedikit ngambek. Orangnya nggak tahu. Tapi di sini nggak ada, betul. Amin. Bilang di sini nggak ada. Amin. Sini semua baik-baik. Amin. Iyalah jemaat kabar baik, soalnya harus bawa kabar baik. Pulang bawa kabar ini. Ada kabar baik loh. Ya, kita mau layani Tuhan, kita mau lihat ke depan aja, nggak usah lihat kiri kanan. Ya. Kalau lihat kiri kanan, saudaraku, banyak yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi jangan lihat. Ya. Amin. Ya.
Kemarin ketika kami berangkat, ketika kami melayani di banyak yang saudaraku yang terkasih, kami kemarin mengikuti GGP. Nggak tahu nih orangnya nonton nggak? Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika saya diperkenalkan, ini ketua Kompria Pusat, ada yang bilang nggak cocok, lebih mudah banget, nggak cocok. Bagaimana ngajarin orang tua? Ini dia belum tahu. Saudaraku yang terkasih, apakah kita bisa lihat, apakah kita bisa diukur oleh karena kita muda? Saya pegang. Lalu kemudian puji Tuhannya jadi bahan tertawaan. Ada ketua sekolah minggu. Lah bagaimana dengan saya lebih muda? Saya kepala sekolah minggu. Cocok nggak saya ini? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau. Wow, itu. Tapi saudaraku, kalau bisa sampai hari ini, detik ini, sampai Bapak Ibu saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita mau melayani Tuhan, bukan dilayani. Kita melayani Tuhan bukan untuk dilayani. Kita ada untuk melayani. Itu adalah hak kita. Itu adalah kewajiban kita. Hak yang tidak bisa diambil oleh iblis dari kita. Pergunakan hak kita untuk melayani apapun, sekecil apapun. Pelayanan kita, saudara, harganya sama. Ketika saya capek ada di depan ini ngobrol kepada saudara, ada orang penerima tamu di sana, saudara, hanya salam, harganya sama. Ya, berkatnya sama, hadiahnya sama, anugerahnya sama. Jadi saudara, sekecil apapun pelayanan kita, ya, semua itu berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu layani Tuhan. Kita mau layani, pertama jangan anggap diri hebat. Gak usah ingat-ingat lagi, ya. Saya saudaraku yang terkasih dalam nama dia melayani Tuhan. Saya lihat, oh bodi saya dulu gede. Enggak apa-apa, terima kenyataan. Ya. Jangan ingat-ingat lagi ketika saya melayani, sebelum saya melayani Tuhan, saya ini langsing. Ketika saya melayani Tuhan, sekarang sudah langsung. Enggak usah diingat-ingat. Saudaraku yang terkasih, saya enggak ingat-ingat. Ya. Dulu saya enggak punya perut, sekarang punya perut. Enggak usah kita ingat-ingat lagi itu. Kalau kita lihat, kalau kita ingat-ingat itu akhirnya apa? Kalau begitu saya nggak mau melayani, biar kurus lagi. Ih salah. Justru ketika nggak melayani tambah bengkak. Haleluya. Puji Tuhan. Sini nggak ada yang gemuk ya? Ada. Sehat semua. Sehat semuanya. Puji Tuhan. Oh, Pak Opli udah kurusan sekarang Pak Opli. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, yang kedua yang Tuhan bilang adalah ketika kita melayani, hal ini bisa terjadi ketika kita fokus. Amin. Ketika kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Arahkan pandangan. Mau usah lihat kiri kanan. Mau dia nggak baik, mau dia nggak jujur, mau dia bohong, mau dia urusanmu sama Tuhan. Amin. Layani Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Karena apa saudara? Ya, bukan karena samping kiri kanan kita nanti kita masuk surga. Bukan. Ya, bukan karena dia ini baik, bawa dong, ajak saya ke surga. Enggak ada. Saudaraku yang terkasih, bukan karena itu. Tapi karena pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu nggak usah lihat kiri kanan ketika kita melayani Tuhan. Biarin orang. Ya, saudara nggak suka, nggak senang sama kita, nggak mau dia nyahut dengan kita, nggak mau pandangannya sebelah mata atau lirikan matanya, ya, lirikan mata, nggak usah dilanjutin. Ya, oleh sebab itu saudara kita fokus kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Bilang kiri kanan fokus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.